Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong dijebloskan ke rutan Salemba setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober 2024. Tom diketahui memberikan izin kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Nama saya Arya Dava Gongifari, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jambi dengan NIM B1A124043. Dalam video kali ini saya akan membahas kasus korupsi yang melibatkan Tom Lembong. Tujuan dari video ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Dan di samping dari itu mengkulik bersama berkenaan dengan kasus korupsi yang melibatkan Tom Lembong. Dengan jelas akan disinggung nantinya mengenai latar belakang dan kronologi kasus ini serta bagaimana dampaknya terhadap berbagai pihak. Saya berharap dengan penjelasan ini kita semua bisa lebih memahami isu-isu yang terkait dengan korupsi dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas di lingkungan pemerintahan dan bisnis. Dimulai dari profil. Thomas Trikasi Lembong, atau yang lebih dikenal sebagai Tom Lembong, adalah seorang ekonom dan mantan pejabat pemerintah Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dalam Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo pada 2015 hingga 2016. Kemudian diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada 2016 hingga 2019. Sebagai seorang profesional dengan latar belakang kuat di bidang investasi dan perdagangan internasional, Tom Lembong dikenal karena komitmennya terhadap reformasi ekonomi dan peningkatan investasi asing di Indonesia. Sebelum berkiprah di pemerintahan, ia memiliki pengalaman yang luas di sektor perbankan dan investasi. Korupsi di sektor investasi dan penanaman modal menjadi isu serius di Indonesia saat ini, mengingat sektor ini mengelola dana besar dan menangani proyek-proyek infrastruktur serta kerjasama asing. Kasus korupsi seringkali melibatkan pejabat tinggi yang memiliki wewenang besar dalam perizinan atau pengelolaan investasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses investasi menjadi tantangan, mengingat keterlibatan banyak pihak, mulai dari pengusaha, birokrat, hingga politikus. Kasus yang menjerat Tom Lembong bermula dari keputusan pemberian izin impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta yaitu PT Anugrah Perdana. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Perdagangan, persetujuan ini dinilai melanggar aturan yang mengharuskan impor gula untuk kebutuhan konsumsi nasional, dilakukan melalui BUMN. Izin impor ini dilakukan tanpa rekomendasi Kementerian Perindustrian dan tanpa pertemuan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan real gula di dalam negeri. Dalam investigasinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan bahwa gula yang diimpor oleh PT Anugrah Perdana kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, hingga mencapai 3.000 per kilogram di atas harga eceran tertinggi. Hal ini mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 400 miliar. Tom Lembong bersama seorang direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Mereka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana kasus korupsi yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga berpotensi dikenai hukuman penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun serta denda yang berlaku. Dampak dari kasus korupsi yang melibatkan Tom Lembong ini cukup signifikan di berbagai aspek. Di sektor ekonomi, kasus ini mempengaruhi citra Indonesia di mata investor asing, yang pada akhirnya dapat menghambat masuknya investasi baru ke dalam negeri. Kasus korupsi di tingkat tinggi ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama terkait keamanan investasi dan kepastian hukum. Dari sisi kepercayaan publik, kasus ini semakin menambah rasa skeptis masyarakat terhadap pejabat negara dan proses pengelolaan dana publik, khususnya di bidang penanaman modal. Lalu kendati demikian, kenapa Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto yang juga melakukan kasus korupsi tapi tidak ditahan? Sejujurnya saya tidak tahu informasi yang valid tentang ini atau kabarnya masih simpang siur. Namun ada beberapa alasan yang dapat saya identifikasi. Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto hingga saat ini tidak ditahan meskipun beberapa pihak menyebutkan adanya keterlibatan dalam dugaan kasus korupsi.
Kejaksaan Agung menyatakan tidak menemukan bukti keterlibatan langsung mereka dalam tindak korupsi. Selain itu, ada pandangan bahwa tertindakan terhadap mereka mungkin dipengaruhi oleh posisi politik mereka yang strategis, yang memunculkan dugaan publik tentang adanya diskriminasi hukum atau tebang pilih dalam penanganan kasus ini. Lalu apakah kasus penangkapan Tom Lembong ini adalah politisasi hukum atau bukan? Kasus penangkapan Tom Lembong memunculkan spekulasi tentang kemungkinan politisasi hukum, terutama karena posisinya sebagai pendukung pasangan calon oposisi dalam Pilpres 2024, yaitu pendukung 01. Sejumlah pakar dan pengamat hukum berpendapat bahwa penetapan tersangka ini berpotensi bermotif politik, mengingat tokoh-tokoh politik lain yang diduga terlibat dalam kasus serupa belum mendapat perlakuan hukum yang sama. Namun, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penetapan tersangka murni didasarkan pada bukti hukum tanpa pengaruh politik. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan Tom Lembong menjadi contoh nyata betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, khususnya di sektor yang berperan vital bagi perekonomian nasional seperti investasi dan perdagangan. Korupsi di sektor ini berdampak luas, mulai dari kerugian negara hingga berkurangnya minat investor dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini perlu ada reformasi lebih lanjut dalam penegakan hukum agar semua kasus korupsi yang dapat ditangani secara adil dan bebas dari intervensi politik. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya pemberantasan kasus korupsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.